Oke, direkam nih. Sebentar nih pada datang. Mbak Desta baru datang. Selamat bergabung Mbak Desta. Oh, jam 10 banyak yang datang ya. Mantap. Ya, sebentar Pak Guru akan ini dulu, rekam dulu. Rekam pakai eksternal. Mana ini? Sudah siap belajar hari ini? Ya, udah. Nah, oke. Sebentar. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Sampai itu, Pak Fina. Ini muncul ya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Pak Guru, ya. Ya, betul. Pak. Bentar, Pak Guru lagi ngerekam dulu nih. Rekam pakai ini Bandicam. Hasilnya bagus nggak coba? Halo. Oke, siap? Siap. Oke, sebentar. Pada datang nih, Mas. Oke. Ya, kita saja mulai ya. Selamat datang. Ya, salam Mas Dimas. Oke, kita langsung saja mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Ini hari Jumat, kita mulai belajar untuk biasa ya, kondisi daring terus tetap belajar jangan sampai menjadi karena data di ya yang belajar kan sebentar bosor ya itu Guru bisukan semua. Oke, ya. Hari ini hari Jumat ya, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu pada Allah. Semoga apa yang nanti kita diskusikan hari ini ya, bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga akan terhindar dari mara bahayanya gangguan-gangguan selama kita pelajaran ya, termasuk sinyal dan juga dari gangguan-gangguan yang tidak terlihat oleh kita. Oke, sebelum pelajaran dimulai ya, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin berdoa? Ya, ini sudah. Yo, makanya disiapkan teman-temannya. Yuk, Bapaknya. Ya,
Kalian perhatikan semua lagi. Ya, setelah kita berdoa, boleh kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada request lagu apa? Indonesia Raya. Ya, ada request lagu apa? Lagu wajib nasional. Lagu apa? Pancasila. Ada Pancasila. Oke, yuk kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Ya. Hidup Indonesia Raya. Satu dua. Raya. Indonesia tanah air. Hiduplah hidup bangsaku, rakyatku semuanya, Bangladesh, merdeka, hiduplah ya, oke. Sudah ini Indonesia Raya tadi? Oke ya, kita tadi barusan sudah menyanyi lagu Indonesia Raya. Oke, sekarang suaranya Pak Guru double apa enggak? Double ya. Aduh, harusnya jauh-jauh. Oke. Ya. Oke. Lara. Kita sudah lagu Indonesia Raya. Kita masuk ke pelajaran ya. Pelajaran IPA. Sudah dibaca materinya. Kalian buka halaman 47. Ada di situ. Pak Guru. Halaman berapa Pak Guru? Halaman 51. Mana sih backgroundnya? Halo? Ya, halo, gimana? Terlihat? Gimana? Belum. Halaman berapa Pak Guru? Halaman 51. 51. Oke, ya betul, halaman 51. Sudah.
Ini Pak Guru malah hang ini. Seperti biasa laptopnya ya. Oke. Kita Pak Guru bacakan dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu KD 3.8. KD 3.8 yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Kemudian KD 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Kalian buka halaman 51. Sudah? Sudah. Oke. Coba kalian baca itu. Apa tuh judulnya? Upaya pelestarian. Supaya pelestarian perairan pelestarian atau konservasi perairan adalah penelitian dan praktik ilmiah untuk mengatasi kerancamannya ekosistem air tawar, air payau, dan perairan laut. Upaya pelestarian lingkungan perairan yang dapat kita lakukan. Yang dapat kita lakukan satu. Ya, oke. Mengurangi penggunaan plastik. Ya, cukup ya. Oke. Kita belajar tentang bagaimana cara pelestarian lingkungan perairan yang dapat kita lakukan ya. Itu ada berapa? Ada 6. Ya. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan plastik. Kalian biasa menggunakan plastik ya sehari-hari? Kalian pasti menggunakan plastik ya? Iya. Iya, kalian menggunakan plastik. Nah, makanya untuk mengurangi. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Tata. Ya, bisa dibuka halaman 51. Ya, betul. Dibuka halaman 51. Ya. Nah, Pak Guru lanjutkan lagi nih. Upaya pelestarian lingkungan perairan itu dapat dilakukan dengan Berapa Pak Guru? 51. Ya. 51. Oke. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan plastik. Kalian setiap hari pasti makan ya, makan ada limbahnya berupa plastik. Nah, itu kalian harus kurangi. Nah, itu kita bisa memulai dengan membawa tas sendiri ya. Kalau belanja, kalian bawa tas sendiri ya. Jangan mengandalkan plastik dari penjualnya. Nah, kita bawa kantong sendiri. Itu bisa merupakan salah satu untuk kegiatan mengurangi penggunaan plastik ya. Nah, ini ada yang bocor. Oke. Nah, terus yang kedua, menangkap ikan dengan selektif ya, jangan dengan dijaring, apalagi pakai pukat harimau. Pukat harimau itu mengambil semua ikan, baik yang besar maupun yang kecil, sudah ambil semua. Makanya kalau kalian memancing, nah itu kalau ada ikan yang kecil itu dilepas ya, kasihan. Kalian makan itu yang besar saja. Kalau yang kecil nanti disuruh besar dulu, ya suruh besar dulu. Kalau sudah besar baru dimakan seperti itu ya. Jangan kecil diambil, besar juga diambil ya. Nanti kamu tidak kebagian ikan lagi, ikannya habis karena yang kecil sudah habis. Itu menangkap ikan dengan selektif. Kemudian yang ketiga, menjaga kelestarian terumbu karang. Terumbu karang itu rumahnya siapa? Ada yang tahu? Ikan. Ya. Ikan. Ikan Nemo. Ya, berbagai macam ikan kecil di laut ya. Terumbu karang itu tempat atau rumahnya ikan. Kalau terumbu karangnya hancur, nah berarti ikan tidak punya rumah. Nah, kalau tidak punya rumah, Bisa nyari lagi, kan masih banyak. iya, kalau tidak punya rumah berarti ikannya bisa pergi. Nah, kalau udah pergi ya kita tidak bisa makan ikan lagi. Nah, itu pentingnya menjaga kelestarian dari terumbu karang. Terumbu karang itu apa? Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga disebut dengan zooxanthellae. Itu nama ilmiahnya
Ya. Itu penyebab rusaknya terumbu karang. Tuh. Menurut penelitian ya, terumbu karang itu hancur lebur mencapai hampir 50%. Sedangkan yang masih sangat baik itu sekitar 6,2%, kecil ya. Nah, itu penyebabnya, ada penyebabnya ternyata. Penyebabnya apa Mas Ganes? Coba dibacakan. Penyebab rusaknya terumbu karang ada 4 tuh. Coba Mas Ganes dibacakan yuk. Menggunakan bahan peledak tarik dan racun untuk menangkap ikan. Ya, terus kedua. Bahan minyak, pembuangan bangkai kapal dan pelemparan jangkar, reklamasi serta Penambangan pasir. pasir. Ya, terus yang ketiga, pembuangan limbah padat. Pembuangan limbah padat atau cairan rumah tangga dan induktif ke dalam perairan. Ya. Dan hutan, lahan dan praktek pertanian yang buruk. Lahan dan praktek pertanian yang buruk. Ya, betul. Nah, itu hal-hal yang dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang. Ada 4 ya. Penggunaan bahan peledak. Kalau kalian mencari ikan di laut, jangan menggunakan bahan peledak. Nanti bisa menghancurkan dari rumahnya ikan. Ya. Kemudian menggunakan jala tarik. Nah, jala yang disebar kemudian ditarik itu bisa nyangkut ke terumbu karangnya. Terus kemudian racun untuk menangkap ikan. Nanti bisa meracuni dari terumbu karang tadi ya, jadi rusak. Kemudian pencemaran dengan tumpahan minyak. Nah, ini tumpahan minyak yang dari kilang minyak yang berada di kilang minyak di lepas pantai. Nah, itu juga dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang. Kemudian pembuangan limbah padat atau cair rumah tangga. Nah, kalau kalian ya ibu kalian lagi mencuci itu jangan dibuang langsung ke sungai, itunya peralonnya ya. Jangan dialirkan ke sungai. Nanti sungai lama-lama juga ngalirnya ke laut kan. Nah, itu dari situ nanti bisa merusak terumbu karang. Kemudian juga penebangan hutan, perubahan tata guna lahan, praktek pertanian yang buruk. Nah, itu juga termasuk dalam penyebab rusaknya terumbu karang. Nah, kalau terumbu karang rusak, itu nanti dampaknya apa? Dampaknya biota laut atau hewan-hewan laut kehilangan tempat tinggal. Nah, untuk berkembang biak, nah untuk menghasilkan keturunan. Nah, itu jadi hilang. Kemudian penurunan produksi ikan akan berpengaruh pada sektor industri yang terkait dengan ekspor ikan, kemudian mutiara, wisata bahari, objek obat-obatan, nah, pakan ternak dan sebagainya. Itu akan menurun produksinya. Kemudian hilangnya terumbu karang sebagai penahan pesisir pantai dari hempasan ombak. Nah, itu dampak bila rusaknya terumbu karang. Terus yang keempat tadi ya, cara pelestarian lingkungan perairan dengan tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan ya. Kita di Indonesia itu dianugerahi oleh kekayaan alam yang berlimpah. Makanya jangan dieksploitasi atau dimanfaatkan berlebihan ya, harus dimanfaatkan secukupnya saja. Itu. Kemudian yang kelima, menjaga biota laut dengan pancingan yang ramah lingkungan. Tadi ya, tidak boleh pakai bom, tidak boleh pakai pukat harimau, jala tarik, racun. Nah, itu nanti bisa merusak dari ekosistem yang ada di laut. Kemudian tidak menangkap dan memelihara biota laut. Nah, misalnya kamu lagi main di pantai, aku ada bintang laut yang masih hidup. Nah, itu biarkan saja, jangan dibawa ya. Ada yang pernah main ke pantai di sini? Apa? Pernah. Nah, biasanya menemukan hewan apa di pantai? Pernah. Belum pernah. Kepiting pantai. Ya, selain itu kerang. Selain itu bintang laut. Enggak. Bintang enggak. Ya, kuda laut ada kuda laut? Enggak pernah. Pernah menemukan kuda laut? Nah, gitu ya. Kalau kalian menemukan biota laut, jangan dipelihara ya. Lagian juga perawatannya susah. Aku tahu dia. Harus menggunakan air khusus ya, air laut sesuai dengan hidupnya di laut ya, berarti menggunakan
air yang agak asin, jangan air biasa. Nanti jadi tetap mati ya kalau menggunakan air biasa. Nah, itu sebisa mungkin hewan-hewan laut, nah ubur-ubur juga ya itu. Ubur-ubur Mas Bian ya pernah menemukan ubur-ubur. Hati-hati dengan ubur-ubur ya, karena beracun menyengat. Nah, menyengat ubur-ubur nanti bisa Aku gatal-gatal. pernah kena, tapi kenyang-kenyang kayak Iya. jelly. Iya, kayak jelly, betul. Kayak balon. Kayak balon, kayak jelly, ya mirip seperti itu. Ya, itu adalah hewan-hewan laut yang harus kita Water lindungi. snake Jangan kan mau bahasa Inggrisnya jellyfish. jellyfish, betul, kayak jelly ya, ikan jelly. Nah, tangannya banyak, apa itu tangannya banyak? Gurita ya? Gurita tangannya banyak. Ya, itu juga hewan laut yang jangan dipelihara lah ya, karena perawatannya susah, harus disesuaikan dengan tempat hidupnya ya, seperti airnya agak asin. Nah, seperti itu ya, harus dikondisikan Bikin seperti itu. Kalau sendiri bisa, bisa. iya. Kita pelihara hewan ikan air tawar saja ya, seperti Yang ada ikan cupang, ikan grameh, ikan nila itu aja. Itu perawatannya lebih gampang. Aku pengennya ikan Nemo. Ikan Nemo, oh, ikan Nemo itu kan biota laut, tidak boleh diambil ya. Ikan Oke, gogo. yuk. Ya. Sekarang kalian buka halaman 61. 61. Nah, Nah, oke. 61. Nah, kalian setiap nulis menggunakan apa biasanya? pensil sama pulpen. Pensil sama pulpen. Nah, kita sekarang belajar pensil nih. Nah, pensil itu terbuat dari apa sih? Kayu. Dari kayu, sama dengan kertas ya. Kertas juga terbuat dari kayu, pensil juga terbuat dari kayu. Nah, untuk melestarikan kayu yang ada di hutan ya khususnya itu kalian harus irit terhadap pensil. Gunakan pensil ketika diperlukan, jangan buat mainan. Kertas juga sama ya, gunakan kertas sesuai dengan kebutuhan. Aja pakai kertas mau darah-darahan. Nah, mau darahnya kemangsang digendeng, bikin lagi nyobek kertas lagi. Nah, itu ya, tidak boleh. Itu akan merusak dari kelestarian hutan karena kertas itu terbuat dari kayu. Kayu sebagian besar ada di hutan. Nah, kalau kalian banyak memakan kertas, makan artinya menggunakan yang tidak perlu ya, menggunakan yang tidak perlu kertas tersebut. Nah, itu nanti akan istilahnya sama saja dengan merusak hutan. Nah, itu ya. Tisu terbuat dari apa? Tisu juga sama, tisu juga terbuat dari kayu. Nah, makanya kalau mau lap gorengan misalnya itu lapnya pakai kain. Tisu basah sama tisu kering, tisu basah itu sama ya, terbuat dari kayu. Makanya kalau mau lap, misalnya kamu habis makan gorengan, lap jangan pakai tisu, lapnya pakai kain saja ya, kain lap. Nanti kan kain lapnya bisa dicuci lagi. Kalau tisu kan dibuang langsung, kalau buat lap dibuang. Nah, itu semakin banyak tisu yang digunakan juga akan mengurangi dari kelestarian hutan ya, dari kayu. Juga mencemari lingkungan. Iya, betul, tidak sayang lingkungan. Nah, sekarang proses pembuatan pensil nih, ada berapa proses nih? Ada 11. Astaga. Tuh, prosesnya ternyata membuat pensil itu rumit nih ya. Kalau beli sih gampang ya, 1000-an. Nah, tapi membuatnya ini agak sulit. Pertama, prosesnya menggunakan proses grooving atau pembuatan alur, yaitu slat atau permukaan lempengan pensil diratakan dan kemudian dimasukkan ke dalam mesin pembuat alur untuk diisi lid. Nah, kemudian pemberian lem, terus pengisian lid, terus kemudian penyatuan, dipres jadi satu, kemudian dimolding atau pencetakan atau pemotongan, terus dicat supaya warnanya bagus pensilnya ya, bermacam-macam warna. Terus ada hasil pengecetan. Setelah dicat itu nanti dikeringkan, terus kemudian pemberian merek, diberi merek, misalnya mereknya
pensilnya ini apa, Sinar Dunia misalnya. Ada nggak pensil merek Sinar Dunia? Pensil. Ya, pensilnya merek. 2B, Pak. Ya, nah itu. Ya, ya pensilnya banyak mereknya. Itu dikasih merek, kemudian pemotongan ujung pensil ya diukur panjangnya, kemudian dipotong-potong jadi sesuai dengan ukurannya yang dikehendaki. Kemudian diserut, diurik, ya diurik, kemudian di packing atau dikemas. Nah itu prosesnya ada 11 ya, barang kecil pensil seperti itu prosesnya ada 11, banyak banget, rumit banget ya. Dari potongan kayu yang besar itu dibuat potongan kecil-kecil jadi pensil. Nah itu. Terus kemudian upaya untuk melestarikan hutan. Nah, kalian harus cinta kepada alam ya. Alam itu banyak, ada hutan, ada lingkungan sekitar. Nah, Hutan ya ada kita harus cinta terhadap alam ya. Kalau kita sayang terhadap alam, pasti akan ada Aku timbal. sukanya alam yang indah. Iya, akan ada timbal baliknya. Pasti alam juga akan sayang pada kita ya. Yang pertama adalah mensosialisasikan pelestarian hutan ya. Kalian mulai dari kecil harus dibiasakan sayang pada lingkungan sekitar ya, atau cinta terhadap pelestarian hutan. Kalau kalian pergi ke hutan ya, lagi jalan-jalan ternyata menemukan sampah, diambil sampahnya, dijadikan satu, nanti dibuang di tempat sampah di bawah. Nah, boleh diambili. Selain di hutan juga di pantai, kalau ada. Sampah yang di tempat sampah mau dibuang kemana? Ya, nanti kan di tempat sampah dibuang ke tempatnya lagi ke sana. Ya, itu. Itu harus cinta kepada hutan. Kemudian melakukan reboisasi hutan. Reboisasi itu apa ya? Ada yang tahu? Enggak. Enggak. Salah satu cara alternatif untuk melestarikan hutan. Ya, alternatif untuk melestarikan hutan. Ya, dengan cara menanam kembali ya. Menanam kembali pohon atau hutan yang telah gundul. Nah, kita tahu ada hutan misalnya di Gunung Slamet, ada hutan gundul. Nah, kalian tanami itu di situ dari pohon-pohon kayu ya. Itu pohon-pohon kayu tanami lagi supaya menyerap air. Nah, kalau hutan gundul ya itu tidak ada tempat untuk menyimpan air ya. Kalau pohon besar, biasanya kalau sumber air itu berada di pohon besar biasanya. Ya, itu makanya pohon-pohon besar itu tujuannya kenapa dilindungi ya. Kenapa itu dianggap angker? Nah, supaya tidak ditebang karena itu sangat bermanfaat untuk menyimpan air. Nah, menyimpan air ya. Coba bayangkan kalau hujan dari lereng gunung yang tidak ada pohonnya, airnya akan belandang ke bawah, akan menyebabkan apa? Ada yang tahu? Banjir. Airnya menyebabkan banjir dan juga tanah longsor ya, karena airnya itu tidak ada yang menahan. Nah, fungsi hutan salah satunya adalah menahan atau menyimpan dari air ya, meresap air. Nah, itu fungsi dari hutan. Kenapa hutan itu harus dilindungi? Nah, itu supaya nanti rumahmu yang ada di bawah gunung, di bawah hutan yang gundul itu tidak kelongsoran tanah, tidak kebanjiran sama air yang berasal dari gunung tadi. Itu salah satunya itu ya. Itu namanya reboisasi ya, menanam kembali hutan yang gundul. Kemudian yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih. Nah, kalau kalian besok jadi pengusaha kertas ya, itu harus milih-milih tebangnya yang sudah besar dulu ditebang. Setelah itu baru ditanami lagi ya, jangan yang kecil pun juga ditebang ya, itu harus diperhatikan. Kemudian menerapkan sistem tebang tanam tadi ya, reboisasi, tebang tanam, jangan sampai ditinggal, tebang tinggal, itu jangan sampai, tapi harus ditebang tanam. Terus yang kelima, mengurangi penggunaan produk yang berbahan dasar kayu. Nah, tadi contohnya apa? Produk yang berbahan dasar kayu contohnya tadi
Pensil. Tisu sama kertas. Tisu. Kertas, tisu. Nah, itu Kardus. ya harus dikurangi penggunaannya supaya supaya bisa melestarikan hutan. Oke. Halaman 63 ada yang sudah dikerjakan itu? Yang di kotak-kotak patok? Belum. Belum? Yo, kita kerjakan ya. Itu, coba dibacakan dulu itu. Barang-barang yang kita butuhkan. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan pengrajin. Lain pekerjaan menghasilkan barang ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau seperti polisi, tinggi, dan pemangkas rambut. Ya. Tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh alam merupakan kekayaan berikan tapi bahwa ada jenis barang yang dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Ya, oke. Nah, itu ada kotak-kotak ya. Pekerjaannya sebagai apa itu ya? Ada yang tahu nomor 1? petani. Petani. Ya, petani apa itu? Petani parang. Petani apa ya? Ada yang tahu? Sayur. Petani jagung. Nah, itu ya ada jagung. Oke, sekarang yang di kotak, Pak Guru bikin kotaknya gimana ya ini ya? Oke, nggak usah lah ya. Yang pertama, yang di kotak ya ini ya. Itu pekerjaannya petani jagung. Barang yang dihasilkan jagung ya. Betul. Pak Guru kasih koma saja ya. Bahan asal benda. Nah, itu jagung itu berasal dari tumbuhan. Ya. Tidak, aku pakai pensil. Ya. Terus jenis sumber daya alam yang digunakan. Itu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui itu jagung? Tidak. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Jagung itu bisa ya, berarti bisa diperbarui karena bisa tanam lagi. Kalian metik jagung, kemudian bijinya kalian sebar lagi. Nah, bisa jadi tanaman jagung lagi. Nah, itu maksudnya ya. Jadi jagung itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, ini. Terlihat ya ini tulisannya Pak Guru kecil-kecil ya? Terlihat. Kecil. Ya, boleh Pak Guru besarkan lagi. Oke. Udah. Udah ya, nomor 2. Kira-kira gambar apa itu nomor 2? Peternak ayam. Peternakan ayam. Betul. Barang yang dihasilkan apa itu peternakan ayam? Telur sama telur. Selain telur Dan ayam. daging, ya daging ayamnya, ya. Bahannya asal bendanya dari tumbuhan atau hewan? Hewan, iya betul. Terus yang kolom berikutnya, jenis sumber daya alam yang digunakan dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Dapat. Iya, dapat diperbarui ya, karena ayam habis dipotong, nah nanti ayam bertelur lagi, nah tumbuh besar lagi. Jadi ayam. Iya, sumber daya alam yang
dapat diperbaharui. Udah maksimal nih, udah gede nih. Nomor 3. Nomor 3, oke. Nomor 3 kita gambar apa itu ya? Menangkap ikan. Menangkap ikan. Selain itu, Menangkap kura-kura. menangkap kura-kura ya. Itu, Menangkap paus. lo menangkap paus. Ya, itu gambar orang sedang mendulang emas. Mendulang itu lagi nggoleti emas. Mendulang itu sedang mencari emas itu ya. Emas kan menempel di batu-batuan. Nah itu kalau ada kandungan emasnya itu dengan cara diseser kayak ngolet iwak, diseser kemudian cari kandungan batu yang ada unsur emasnya. Nah itu lagi mendulang emas. Namanya mendulang ya, bukan dulang dipangan, bukan. Ya mencari emas ya. Barang yang dihasilkan itu adalah emas. Bukan Mas Ganes, bukan Mas Bian, bukan Mas siapa lagi itu, Mas Dimas ya. Tapi emas yang biasa ibu kalian pakai biasanya itu ya emas ya. Bahannya, Aku pakai. ya kahotnya nanti dong. Ini selesaikan dulu ya. Terakhir ini nomor 3. Bahan asal bendanya dari bahan tambang. Jenis sumber daya alamnya dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Tidak ya, karena emas atau bahan tambang itu lama-lama akan habis. Oh, ini sumber daya maksudnya. Sumber daya. Sumber daya alam yang tidak. Bahan tambang itu tidak dapat diperbaharui. Oke. Bahan tambang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sudah? Oh belum. Oke. Itu kok. Sudah semua? Ya, kalau sudah, ya itu. Mas Ganes, seperti kata Mas Ganes, kita bermain kahut. Sudah ya, Pak Guru akan membuka kahut. Belum. Oh, belum. Ada yang belum? Oh, lo kasihan. Ya, oke. Ada yang belum nih. Oke, Pak Guru tunggu ya. Ganes. Sudah. Yang sudah boleh dibuka kahutnya, silakan. Pak Guru. Aku mau ikut kahut, Pak Guru. Ya, ini sudah ya. Sudah. Belum. Ada yang belum? Masya Allah. Oke, ditunggu. Nomor berapa yang belum? 3. Oke, ditunggu ya. Yang sudah boleh dibuka kahutnya. Pak Guru, aku nggak ikut. Kenapa nggak ikut, Mbak Vina? Ikut aja dong. Biar rame nih, mumpung pesertanya banyak. Sudah Mbak Fania? Belum. Oh, belum juga. Oke, ditunggu. Kalau sudah bilang ya. Ya. Kang, biar kalau lagi nungguin orang tuh bisa lihat status. Cuman nih. Sudah. Sudah ya, oke. Belum juga?
Sudah. Dan yuk sekarang kita buka Kahoot-nya. Yuk, Mbak Tata ikutan juga dong. Mana Kahoot-nya? Terus Pak Guru campaign. Sabar. Kahootnya yang mana Pak Guru? Di sana ya. Oh, ya. Sudah dibuka Kahoot-nya? Belum. Belum. Kahoot.it ini yang benar ya. Sip. Tunggu camping. Ya, Pak Guru mau terlempar keluar. Game pinnya tuh 6642 447. Kahootnya Pak Guru kirimin. Itu Mas Ganda sudah ngirimin tuh. Kahoot.it. Campingnya. Campingnya 6642 447. Mas Bian sudah masuk. 6 Dana sudah masuk. 2 4 7. Ya, ditunggu. Ada berapa itu? Mbak Fania, Mas Ganes, Mas Arya, Mbak Tata, Mas Dimas, Mbak Vina. Dua lagi siapa itu? Kahootnya kirimin lagi Pak Guru. Kahootnya kirimin lagi Mas Ganes. Coba tolong Mas Ganes dikirimin kahootnya Mas Ganes. Nanti aku harus loading dulu Pak Guru. Kenapa nggak bisa ikut? Aku loading mulu. Oh iya, loading ditunggu kalau loading. Pak Guru juga loading Pak ini. Ditunggu aja. Ya. Pak Guru nggak bisa ini nggak bisa pesan nih. Pak Guru lagi buka layar. Tulis saja Kahoot .it ya. Aku nggak bisa Pak Guru. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu loading mulu. Itu aja. Aku nggak ikut. Ikut. Aku nggak ikut Pak Guru. Ya, nggak apa-apa. Sudah semua ini yang masuk, Mbak Fania? Ayo Pak Guru mulai. Belum, ini tinggal Mbak Fania. Mas Hafiz mau ikut? Enggak. Oh, kok nggak jadi turun nih 4 nih? Ada yang keluar nih. Mbak Ara, mau ikut nggak Mbak Ara? Keluar nih Mbak Ara. Ayo pada ikut. Ya, ayo udah ikut. Aku nggak ikut. Nggak bisa. Oke. Ara mau masuk Lebih lagi ya? ramai lebih asik tahu. Ya, Mbak Ara mau masuk lagi ya? Guru aku nggak ikut. Nggak ikut kenapa? Apa? Aku loading mulu. Kenapa? Aku Oh, kembali mulu. Oh iya iya. Oke, ini mau langsung ya. Oke, siap? Siap. Siap ya. Nggak ada yang ditunggu lagi? Nggak ada. Oke, 4 orang yang main ya. Mas Arya, Mas. Waduh, malah turun 3 ini jadi. Gimana mau ditunggu? Tinggal sama Mas Bian keluar nih. Ya, Mbak Vina nggak ikut, nggak apa-apa. Mas Bian mau masuk lagi?
Ditunggu ya. Siapa yang mau masuk lagi nih? Mas Bian mau masuk lagi nggak? Mau. Ya. Oke, muter-muter ya. Aduh, Jen. Sinyal seperti biasa ini. Nunggu Mas Bian nih. Mas Bian biasanya ini apa? Lawannya Mas Ganes biasanya nih. Mas Ganes selalu nggak ada Mas Bian yang nggak rame ini katanya. Oke, Mas Bian masuk. Langsung mulai ya. Siap. Ayo, ayo, ayo. Ya, yuk, let's go. Apa gue? Benar atau salah? Ya, betul ya. Altruisme itu sikap cenderung mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Ya, oke. Padahal ngasal ya, betul ya. Oke, rezekimu berarti ngasal. Siapa yang paling cepat? Iya, Mas Ganes, Mas Dimas, Arya. Oh, Mas Faris berarti jawabannya Aku yang keberapa Pak Guru? Siapa Mas Dimas ya? Kedua. Aku? Lanjut, lab kedua. Aduh, load. Nge-lag ya. Nge-lag. Nge-lag apa nge-lag? Ya, ada tuh yang tidak menjawab. Oke, jawabannya benar ya. Sikap seorang yang mampu menghargai dan menghormati orang lain, baik secara lisan atau perbuatan, disebut dengan tosliro atau saling menghargai, menghormati, toleransi, itu namanya tosliro. Iya, Mas Bian langsung melejit karena dia betul sendiri ya. Iya, langsung mengalahkan Mas Ganes. Wah, Mas Ganes panas nih berarti ini. Lanjut. Step ketiga. War lagi, loading lagi. Ya, jawabannya salah ya. Seorang dapat dikatakan memiliki sikap tenggang rasa bila sering mengganggu. Salah lagi. Loh, sering mengganggu ya nggak boleh mengganggu ya. Namanya tidak tenggang rasa kalau kayak gitu. Iya, Mas Dimas peringkat 2, Mas Bian peringkat 1, Mas Ganes turun peringkat 3, Mas Arya peringkat 4 ya. Masih lab 4 nih, yuk kejar lagi. Karena manusia akan sebagian mengambil sila-sila kelima terus. Jawabannya pada kejebak nih ya. Namanya juga kegiatan kemanusiaan sesuai dengan bunyi Pancasilanya ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti pengamalan sila berapa? 2 dong, bukan 5. Iya, Mas Ganes langsung naik lagi. Mas Ganes nyelip Mas Bian di lab keempat. Nah, ini yang kemarin nih. Bu, sini sebentar, Bu. Mata Ganes timbul enggak banget nih. Capek anget mata Ganes timbul enggak. Ya, betul ya. TAP MPR nomor 1 MPR 2003 ya. Itu pengamalan sila kedua. Betul. Ya, Mas Bian sama Mas Ganes selip-selipan ngono. Rame ge Mas Bian dan Mas Ganes.
Lab ke-6, yo. Aku sudah salah 2 kali. Nggak apa-apa. Aduh, Yang penting hasil akhirnya. benar. Ada salah nih, benar. Iya, jawabannya benar ya. Harusnya benar tuh pasal 27 ayat 1. Indonesia menjamin warga negaranya memiliki kesamaan hukum tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Harusnya benar. Iya, Mas Biantok sih benar berarti. Ih, nyelip Mas Ganes nih. Semakin tambah jauh ini berarti. Lab ke-7. Salah yang sikat tenggarang yang terus membuat terkena musibah. Benar. Tahu ding, salah apa benar? Ya, betul semua. Ya. Itu merupakan tenggang rasa ya. Ikhlas membantu orang lain terkena musibah itu tenggang rasa. Ya, betul semua nih berarti. Oke, lanjut lab ke-8. Pada lambang sila kedua untuk mengolah empat namanya. Udah jawab, nggak mau jawab. Oh, benar, laki-laki Ya, salah kebalik ya. Mata rantai itu harusnya berbentuk segi empat tuh laki-laki, yang lingkaran perempuan. Kejebak lagi. Banyak yang kejebak itu. Iya, Mas Bian lagi juaranya ini. Iya, tambah jauh sama Mas Ganes, sama Mas Dimas, sama Mas Arya ya. Oke, lab ke-9. mematuhi perintah tanggung jawab kemanusiaan di sekolah. Ruwer nih. Ya, salah ya. Mematuhi perintah orang tua itu penerapan nilai kemanusiaan di keluarga, bukan di sekolah. Ya, sip. Ada yang kejebak satu nih. Siapa yang kejebak ini? Oh, iya yang kejebak berarti Mas Arya kayaknya ini. Nggak naik-naik ini. Masih 2.000 saja. Ya, Mas Bian dan 6.000 nih. Lab terakhir, lab penentuan. Siapa juaranya? Ikan dan enggak. Iya, imbang. Loh, betul ya. Dikucilkan masyarakat itu akibat tidak mengembangkan tenggang rasa. Siapakah juaranya? Siapa masuk podium peringkat ketiga? Mas Ganes. Iya, semakin jauh saja. Peringkat 2 Mas Dimas. Peringkat pertama sudah kelihatan ini siapa juaranya di hari Jumat. Mas Bian. Selamat buat Mas Bian. Ya, Mas Ganes diselip di lab keempat sama Mas Bian. Selamat bagi yang masuk podium ya, Mas Arya. Minggu depan atau besok ya bisa bergabung lagi. Oke. Mana Pak Guru akan stop share. Stop share-nya. Selamat ya bagi yang masuk podium. Ya, pertahankan, jangan sampai besok direbut sama temannya yang lain. Oh, harus Ya. Oke, bersaing secara sehat ya. Ya. Oke, itu pelajaran IPA dari Pak Guru ya. Pak Guru sekarang akan ini apa? Refleksi. Kalian belajar apa hari ini bersama Pak Guru? IPA-nya tentang apa? buat Tentang apa? pensil. Upaya pelestarian perairan. Ya, upaya pelestarian lingkungan, perairan. Terus apa lagi? Mengaruhi banget. Penyebab rusaknya terumbu karang ya. Ya, terus dampak rusaknya terumbu karang. Terus tadi sebelum kahot kalian juga sudah belajar tentang proses pembuatan pensil ya. Terus kemudian upaya Pensil. untuk melestarikan hutan. Pembuatan Oke. Ya.
Nah, itu pelajaran IPA dari Pak Guru di tema 4, subtema yang kedua. Kalian bisa belajar lagi ya, bukunya dibaca lagi, kemudian tugasnya juga dikerjakan nanti ya. Setelah ini jam 11 muncul tugas di Google Classroom seperti biasa ya. Jangan lupa bukunya juga diorek-orek dengan jawabannya. Jangan diorek-orek dengan yang tidak jelas. Yaitu dibaca-baca lagi. Kalian persiapkan diri kalian untuk penilaian akhir semester 1 tanggal berapa? Ada yang tahu? Masih ingat? Nggak tahu. Lupa. 29 November. 29 November ya, bukan Oktober. November berarti sekitar 2 bulan lagi lah, 2 bulan lagi. Kalian persiapkan. Ini mumpung masih tema keempat ya. Besok kalau penilaian akhir semester 1 itu ada 5 tema. Nah, kalian dicicil dari sekarang belajarnya supaya tidak terlalu berat. Ya, itu. Oke, jangan lupa tugas dikerjakan yang ada di Google Classroom. Ya. Terus absen juga yang hari ini belum absen nih, jam 10 udah keluar absennya. Ya, absen ditulis hadir, diklik hadir, dan juga pengerjaan Google Form-nya juga dikerjakan ya langsung. Jangan lupa hari ini hari Jumat, yang laki-laki wajib Jumatan. Jangan tidak Jumatan ya. Yang belum mandi dulu, kemudian baru sholat Jumat. Ya, yang laki-laki khususnya, yang perempuan sholat di rumah saja. Ya, oke. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini ya kita berdoa terlebih dahulu. Ah, tuh Mas Bian. Tadi siapa yang pertama siapa? Oh, Mbak Fania ya. Oke, Mas Bian itu sudah ngacung duluan ya. Yang lainnya besok. Yuk Mas Bian disiapkan. Siap, gerak berdoa mulai. Amin ya. Sampai ketemu hari Sabtu ya di akhir pekan besok. Jangan lupa tugas dikerjakan yang ada nanti jam 11 ya. Di Google Classroom sudah keluar itu nanti jam 11 tentang tugas IPA-nya. Langsung dikerjakan, langsung kirim terus kemudian sudah hadir, jangan lupa diklik hadir, baru kirimkan. Oke, sampai ketemu hari Sabtu. Jangan lupa belajar, patuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih, selamat hari Jumat, jangan lupa Jumatan. Ya, sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih. Semoga tugasnya dikerjakan. Keluar priwe tuh, biasaan tuh Mas Ganes sama Mas Bian tuh keluar carry. Kemarin kerekam loh, Pak Guru kemarin lihat Pak Guru. Terakhir sendiri loh, ternyata ada Mas Ganes sama Mas Bian belum keluar nih. Ngobrolin apa sih? Ngobrolin gambar apa sih itu? Ngajarin. Iya, itu yang bikin sampai itu gambarnya bagus banget itu. Apa? Pak Guru berhenti rekam dulu. Bawa. Jumatan, jangan lupa Jumatan yang belum mandi. Aduh, mati. Bentar.
Pak Chandra udah keluar apa? Belum, sebentar. Ini mau tak matiin dulu rekamannya sebentar. Pak Guru gabung lagi nih. Laptopnya mati. Oh ya masih bisa gabung sih ya kalian ya. Kalau belum dimatiin. Nah, Pak Guru berhentikan rekamannya. Hello. 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 Hello.